Guys, kembali lagi bersama gue di Sakahayang Review. By the way, apa kabar kalian para penonton setia Sakahayang? Akhirnya film terbaru yang kita nantikan sudah HD. Dimana kali ini Sakahayang akan membahas film terbaru yang menjadi salah satu film paling mengerikan tahun ini, berjudul Obsession tahun 2026. Oke lah, daripada kelamaan, mending kita langsung saja ke pembahasannya. Dan jika kalian suka dengan channel ini, seperti biasa silahkan subscribe aja biar gak ketinggalan video menarik lainnya dari Sakahayang. Film ini diawali dengan seorang pria cahulen alias Chups bernama Bear yang berusaha menyatakan cinta pada seorang wanita. Dengan kalimat romanse yang sudah ia susun sejak zaman SMA, kini Bear berusaha untuk mengungkapkannya. Didn't have anything to say and we just sat there. Well, I realized even when you loser. No, stop. Okay. Elah. Dikira beneran, ternyata semua ini cuma latihan sebelum Bear menyatakan cintanya pada seseorang. Dirasa cukup, si pelayan Ojon Cafe bernama Yuyun langsung pamit sebelum dirinya dimarahi si bos. Di saat itu pula, sohibnya yang bernama Ian meminta Bear untuk lebih natural dan jangan terlalu melankoli seperti ungkapan cinta di film Rhoma Irama. Mendengar wejangan dari Ian yang sebenarnya juga jomblo, Bear si pemuda kuulen ini hanya bisa mengiyakannya saja. Sepulangnya ke kontrakan, seketika Bear pun syok parah saat mendapati kucing piaraannya yang bernama Wawaw tiba-tiba sudah meninggoy. Dan setelah dicek, rupanya si Wawaw malah menganggap setoples obat penenang milik Bear sebagai Whiskas, hingga ia pun modar oper dongkrak. Tapi gak usah panik, kata sutradara, kucing yang kita lihat ini hanyalah properti semata. Hingga setelah membereskan TKP, Bear yang selama ini hidup sendirian hanya bisa menangisi kematian kucing piaraannya ini. Lalu, film pun baru dimulai. Sesaat kemudian, Bear yang sedang nyetalking seketika sumringah saat mendapat telepon dari Nikki yang selama ini menjadi kewes incarannya. Namun Bear pun lemas saat mendengar jika dalam beberapa hari ke depan Nikki harus resign dari pekerjaannya di Ojon Music. Terlebih kesehatan ayahnya yang semakin memburuk. Sadar jika waktu nembak semakin mepet, Bear pun membulatkan tekad untuk segera menyatakan cintanya besok malam ketika Nikki ulang tahun. What are you even talking about? Singkat waktu, Bear terlihat mengunjungi toko barang antik guna mencari hadiah untuk Nikki. Saat Bear kebingungan mencari hadiah, seketika perhatian Bear teralihkan pada sebuah mainan bernama One Wish Willow yang katanya bisa mengabulkan segala keinginan dengan cara mematahkannya. Sesaat kemudian, si penjaga toko bernama Viola langsung kaget saat Bear tertarik dengan mainan tersebut. Lantas Bear hanya diperingatkan untuk berhati-hati dalam mengungkapkan keinginan, karena efeknya akan berlangsung seumur hidup. Dirasa hanya teknik marketing, Bear pun memutuskan untuk membelinya, terlebih benda ini cukup unik sebagai hadiah. Like a bass and the shitty demo strings don't even get me started. Book or whatever on the clock. It was complain about my friends all night. Singkat cerita, sesampainya di Ojon's Bar, Ian berusaha memperingatkan Bear untuk mencari waktu yang tepat saat menembak Nikki. Di saat itu pula, Nikki yang kehabisan minuman berniat pergi ke bartender. Dirasa ini kesempatan, Bear pun bergegas mengikutinya. Give me a colada. Don't make fun of my drink. That feminine. I don't like the taste. Di tengah malu-malu bagong, Bear berusaha mempersiapkan mental untuk menembak Nikki. Namun karena situasi sangat bising, ia pun memutuskan untuk menunda niatannya. Sarah just told me that her dad keeps a gun to I didn't realize we were all taking a field trip to the bar. Sandy. Singkat waktu setelah cukup oleng, mereka pun berniat untuk menyudahi malam ini. Dan entah kebetulan atau memang kode, tiba-tiba Nikki berkata jika saat ini dirinya terlalu oleng untuk pulang sendirian. Dirasa kesempatan, Bear berniat memanfaatkan situasi ini untuk mengantarkan Nikki pulang. Hingga setelah mendapat tebengan, Nikki mengajak Bear untuk segera OTW. Di tengah perjalanan, Nikki pun curhat tentang masalah keluarganya yang semakin ruwet. Apalagi saat ini kesehatan si ayah semakin menurun akibat mengidap penyakit kronis. Mendengar hal itu, Bear berusaha untuk memberikan semangat dan meyakinkan Nikki jika dirinya tidak sendirian. Seolah mengerti dengan kode tersebut, Nikki pun berkata jika Bear adalah satu-satunya pria yang bisa diajak curhat.
Setibanya di depan rumah Nicky, bukannya cepet-cepet nembak, si Bear malah basa-basi masalah pekerjaan. Muak dengan sikap Bear yang kebanyakan ngelantur, Nicky langsung bertanya apakah Bear menyukai dirinya. Namun entah dongo atau terlalu gugup, si Bear malah berkata jika Nicky adalah teman terbaiknya. Good. Good night. Di tengah rasa tolil yang tidak tertahankan, Bear yang putus asa akhirnya terfikirkan untuk menggunakan mainan ajaib dari toko antik. Lantas ia pun berharap jika Nicky bisa mencintai dirinya melebihi apapun di dunia ini. Seketika Bear pun melongo saat melihat tingkah Nicky yang tiba-tiba berubah 180 derajat. Di tengah rasa gugup, Bear pun heran saat Nicky tiba-tiba mengajaknya untuk menginap dengan alasan takut Bear dibegal di tengah jalan. No, I'm not. Actually, no. I know what you're trying to do. You know. Dirasa Bear tidak mau menginap di rumahnya, Nicky pun meminta Bear untuk mengajaknya menginap di kontrakan. Singkat waktu, Nicky pun terlihat senang saat dirinya diizinkan untuk menginap. Tak ingin berlama-lama, Nicky meminta Bear untuk menunjukkan di mana kamarnya. Let me know if you need like water, or towels, or apologize. Just Wait. Sesaat kemudian, seketika Bear ngalenyap dada ketika mendengar Nicky ingin ditemani Bobo. Antara heran dan senang, jelas saja Bear langsung mengiyakannya. Melihat sikap Bear yang seperti bocil polos, Nicky berkata jika malam ini ia ingin dihajar menggunakan hantaman cacing berotot. Bagaikan hoki seumur hidup dipakai sekali, jelas saja hal itu membuat Bear semakin tidak percaya. What the fuck? Lah, entah baru sadar atau apa, Nicky pun kaget saat dirinya tiba-tiba melakukan semua ini. Dirasa hanya efek minuman oleng, Bear yang sebenarnya ngenes hanya bisa menenangkan Nicky. Di tengah malam, Bear yang penasaran berniat mencari tahu tentang kebenaran mainan stik ajaib pengabul permintaan. Namun setelah dicek, Bear pun heran karena sebagian orang berpendapat jika mainan tersebut hanyalah gimmick untuk menghibur orang-orang cahulen kuulen alias nolep. What were you doing? Namun sesaat kemudian, Bear pun heran saat Nicky kembali mengajaknya bobo bareng. Di keesokan harinya, Bear yang terbangun langsung terkesima saat melihat sarapan yang disiapkan oleh Nicky. No, you're supposed to like it. Namun sungguh aneh, Bear pun syok parah saat Nicky malah membuat altar persembahan untuk mengenang kematian si Wawaw. Melihat Bear yang melongo, Nicky pun meminta maaf jika hal ini malah membuatnya bersedih. Oh, Nikki. What? Show me the plug and key. Hey, Karen. No, but isn't that someone that says no? Setibanya di toko, Ian pun kaget saat Bear sudah dekat dengan Nicky. Namun Bear berkata jika sebenarnya ada sesuatu yang aneh pada diri Nicky, di mana semalam Nicky mendadak manja dan ingin molor bareng dengan dirinya. Meskipun belum sempat ngaduk, namun hal itu jelas merupakan sesuatu yang amazing dalam hidupnya. yeah. I think Nikki is going through. Tak cuman itu, Bear pun merasa jika saat ini Nicky mulai terobsesi dengan dirinya. Dirasa bagus dong. Ian pun berkata jika bukankah semua ini merupakan keinginan Bear yang akhirnya bisa terwujud. Di malam berikutnya, ketika Bear sedang mencari lebih dalam tentang mainan pengabul permintaan, tiba-tiba ia mendengar kedatangan seseorang. Oh. Hey. Dikira petugas sensus ekonomi, Bear pun kaget saat dirinya kedatangan Nicky dengan setelan yang nyetil. Lantas Nicky meminta maaf tentang perkara kucing Bear, di mana kini dirinya ingin berkata jujur jika sebenarnya ia sudah menyukai Bear sejak pertama kali bekerja di Ojon's Music. Mendengar hal itu, si cahulen Bear seketika merasa bahagia, terlebih ia tidak harus menembak terlebih dulu.
Singkat cerita, setelah menjalani hari-hari kumpul bagong bersama, Bear yang sedang dinner di Ojon's Resto tiba-tiba merasa heran saat mendapat telepon dari Ian. What is it, dude? I'm busy. Busy doing Nikki? Sesaat kemudian, Ian memberitahu jika beberapa hari yang lalu ia sempat mendengarkan sebuah gosip. Cenah menurut orang-orang, Nikki ini memiliki kelainan sosial untuk mencari perhatian dengan cara yang aneh. Di mana salah satunya, ayah Nikki sebenarnya sehat walafiat dan tidak mengidap penyakit kronis. Melihat akhir-akhir ini Nikki sangat lengket pada Bear, sebagai sohib sejak kecil, Ian meminta Bear untuk berhati-hati karena takutnya Nikki mempunyai niat terselubung. Sesaat kemudian, Bear yang ketakutan berusaha menanyakan kondisi ayah Nikki. Ia pun ingin Nikki berkata jujur tentang penyakit ayahnya. Tapi tiba-tiba... No, don't do that! It's okay. Melihat Nikki yang tiba-tiba tantrum, Bear yang tengsin berusaha untuk menenangkannya, di mana kebohongan itu bukanlah masalah besar. Singkat waktu di pagi buta, setelah semalaman merujak Nikki, kini ia pun heran saat melihat gebetannya ini malah sedang ngejogrok di sudut yang poek. Watching you sleep. Bed? No. Nikki? Go back to sleep. What? Nikki, what are you doing? For Sandy, okay? Sontak Bear hampir jantungan saat melihat tingkah Nikki yang sangat mengerikan. Hingga saat Bear ingin ngompol, di keesokan harinya, Bear yang akan pergi kerja meminta Nikki untuk berhenti bertingkah aneh seperti semalam. Lantas sebagai permintaan maaf, Nikki pun memberikannya bekal makan siang. Lantas saat Bear akan pergi, tiba-tiba... Oh my god, sontak Bear pun syok parah saat Nikki telah melakban pintu rumahnya, seolah-olah Bear tidak boleh pergi dari hadapannya. Di siang harinya, Bear pun curhat pada teman kerjanya yang bernama Sarah tentang sikap Nikki. Mendengar hal itu, Sarah berkata jika ia pun merasa heran dengan Bear yang mau-maunya pacaran sama Nikki. Terlebih menurut warga Akamsi, Nikki itu orangnya aneh dan seolah memiliki kepribadian ganda. Hingga sesaat kemudian, Sarah pun heran saat mendapati kertas bertuliskan kucing di bekal milik Bear. Bear, what does that mean? Bear, what's... Oh my god! Bear! Oh my god, sungguh gele. Rupanya sandwich buatan Nikki berisikan bangke si Wawaw. Sepulang kerja, Bear yang menyadari semua kengerian ini berawal dari mainan pengabul permintaan, terlihat berusaha menghubungi customer service yang tertera di bungkusnya. Saat terhubung, Bear langsung mengungkapkan keluhannya. Kemudian, ia pun menanyakan apakah dirinya bisa membatalkan atau mengubah permintaan yang sudah terlanjur diminta. Tapi sayangnya, suara misterius ini memberitahu jika setiap orang hanya memiliki satu kesempatan, di mana permintaan itu akan berlaku seumur hidup sampai salah satu dari mereka mati. Lantas, suara misterius ini berniat memperdengarkan jiwa Nikki yang sebenarnya sedang tersiksa di alam lain, akibat tubuhnya digunakan untuk melayani keinginan Bear. Betapa syoknya Bear saat mendengar jiwa Nikki yang seolah menderita di alam lain. Oh my god, sontak Bear pun syok parah saat melihat kondisi Nikki yang menjijikan. Rupanya sejak pagi Nikki hanya berdiri mematung guna menunggu kepulangan Bear. Di tengah rasa syok, Bear meminta Nikki untuk segera mandi.
Sekali. Karena sedari pagi hanya berdiri mematung, Bear pun enek saat melihat mencret dan ompol Nicky yang buyatak di lantai. Di tengah rasa syok, Bear meminta izin pada Nicky di mana malam ini ia akan pergi ke pesta. Tidak ingin bertingkah aneh, Bear meminta Nicky untuk menunggu saja. Mendengar hal itu, sontak membuat Nicky ngamuk dan pengen ikut. Neither did we. I think I played it pretty. Right there. Ooh, someone's getting... Singkat waktu setibanya di pesta, Ian dan circle-nya terlihat sedang bermain Truth or Dare. Di tengah permainan, si ganteng Dayat mendapat tantangan untuk bertukar tempat dengan Bear. Di tengah rasa canggung, Bear yang mendapat giliran seketika panik, di mana ia mendapat tantangan untuk mencium orang di sebelahnya, yaitu Sarah. Mendengar hal itu seketika membuat Nicky jebleh kronis. Lantas, ia pun langsung memindahkan posisi Sarah. Di tengah rasa ceringe, Nicky menegaskan jika tidak ada satupun yang boleh mencium Bear, bahkan nyamuk sekalipun. Lalu tiba-tiba... Oh my god, saat sekilas kesadaran Nicky kembali, ia pun berusaha untuk memodarkan dirinya sendiri. Menyadari hal itu, Bear yang merasa bersalah hanya bisa terdiam. Sepulangnya ke rumah, Nicky meminta maaf atas kejadian di pesta tadi, di mana ia hanya tidak ingin Bear didekati oleh siapapun. Di tengah rasa muak, Bear meminta Nicky untuk menjauhinya untuk sementara waktu, di mana dirinya hanya ingin menenangkan diri. Mendengar hal itu, seketika Nicky pun mewek dan memohon pada Bear untuk memaafkannya. Ia pun rela melakukan apapun asalkan tidak diusir. No, listen. I love you. I'm sorry. I love you. Sungguh merinding. Bear pun syok parah saat melihat Nicky kembali bertingkah aneh. Lantas, Nicky langsung pergi ke dapur dan kembali sambil membawa pisau. Ia pun berkata, jika meski tubuhnya dipotong-potong dan dibuang dimanapun, ia akan tetap kembali karena dirinya ingin terus hidup bersama Bear. Or you could stay. Di tengah malam, Bear yang sulit molor tiba-tiba mendapat pesan dari Sarah yang saat ini sedang menunggu di luar, di mana Sarah ingin mengatakan sesuatu yang sangat penting. Meskipun ngeri, namun Bear berusaha untuk mengendap-endap dari kamar. Bear. Seketika Bear pun kaget saat mendengar bisikan Nicky, tapi ternyata bisikan ini berasal dari jiwa Nicky yang asli. Lantas dengan suara yang lirih, Nicky memohon pada Bear untuk segera menghabisi tubuhnya mumpung dia masih tidur. Nicky pun menegaskan jika jiwanya sedang tersiksa, tapi jelas saja Bear tidak mampu untuk melakukannya. So what the fuck is up with Nicky? So, no, they're close now, so... She seems pretty fucked up. Especially since her I don't and... mind being there for her. Hey, so Sesaat kemudian, Bear langsung menanyakan apa yang ingin disampaikan oleh Sarah malam-malam begini. Lantas Sarah berkata jika akhirnya dirinya diterima untuk berkuliah di Jones University cabang Inggris. Sambil memberikan surat penerimaan beasiswa, Sarah memberitahu jika bulan depan dirinya akan resign dari Jones Music lalu berangkat ke Inggris. Dan itu berarti mereka tidak akan bisa bertemu lagi. Tapi sebelum pergi, Sarah ingin mengungkapkan sesuatu pada Bear, di mana sebenarnya ia menyukai Bear dan ingin sekali berpacaran. Tapi ternyata Bear lebih memilih Nicky. Namun Sarah merasa tidak masalah. Lagi pula dirinya pasti akan LDR-an jika sampai jadian dengan Bear. Mendengar hal itu, Bear pun tidak menyangka jika dirinya yang culun ternyata disukai oleh Sarah. Like you. Oh. just kiss me.
My God, sungguh gelo. Seketika Bear pun syok parah saat Nikki menciumkan Sarah ke batu bata sampai mukanya berantakan. Lantas sambil menenangkan Bear, Nikki memintanya untuk jangan pernah mendekati wanita lain selain dirinya. Kemudian Bear diminta untuk tenang karena dirinya akan mengurus jasad Sarah. She's ready, baby. Di tengah rasa syok, Bear pun sedih sejadi-jadinya. Lantas sambil melihat surat beasiswa, ia pun merasa bersalah karena akibat kelakuannya, Sarah kini harus berkuliah di alam barzah. Di keesokan harinya, mumpung Nikki masih sibuk mengurusi jasad Sarah, Bear memanfaatkan kesempatan untuk kembali membeli mainan stik ajaib yang hanya tersisa 3 saja. Lantas kembalinya ke mobil, Bear yang kebingungan memutuskan untuk ngide dengan membuat permohonan baru. Tapi sesuai dengan perkataan si CS, Bear hanya bisa melakukan permintaan 1 kali saja, di mana stik ini tidak mampu ia patahkan. Singkat waktu, Ian pun kaget saat melihat Bear datang dengan keadaan berlumuran darah. Lantas sambil menunjukkan mainan stick, Bear langsung menceritakan semua yang telah ia lakukan hingga membuat Nikki tergila-gila pada dirinya. Dan kini, Ian diminta untuk membuat permintaan supaya semuanya bisa kembali normal. Mendengar hal itu, Ian yang tidak percaya meminta Bear untuk jangan ngadi-ngadi. Namun Bear menegaskan jika mainan stick ini memiliki kekuatan magic yang bisa mengabulkan 1 kali permintaan seumur hidup. Dan karena permintaan Bear sudah habis, Ian pun diminta untuk segera membuat permintaan. Di tengah adu bacot, Ian yang muak langsung meminta uang $1 juta secara instan. Eta si bagong. Setelah permintaan Ian terkabulkan secara instan, Bear pun menyesal kenapa dulu dirinya tidak meminta menjadi seorang sultan saja. Sekembalinya ke rumah, Bear pun syok parah saat melihat jasad Sarah malah dijadikan pajangan oleh Nikki. Di saat itu pula, Nikki pun nge-cosplay menjadi Sarah, di mana ia hanya ingin dicintai seperti Sarah. My God, tekanan mental Bear semakin menjadi-jadi saat melihat Ian di headshot oleh Nikki. Tak ingin Nikki semakin brutal, Bear berusaha menenangkannya dengan kalimat-kalimat gombal. Hingga setelah menenangkan Nikki, Bear meminta izin untuk pergi ngompol sebentar. Ia pun berusaha tenang meski jasad sohibnya terkapar berlumuran darah. Tak ingin semuanya semakin runyam, Bear pun akhirnya memiliki ide dengan melakukan apa yang dilakukan oleh si Wawaw, yaitu overdongkrak menggunakan obat penenang supaya Nikki bisa terbebas dari permintaannya. Sungguh tanpa diduga, rupanya Nikki malah membuat permintaan menggunakan stik ajaib supaya Bear mencintainya sampai mati. Tapi ternyata Bear yang sudah terlanjur memukbang obat akhirnya harus meninggoy di pangkuan Nikki. Lalu tiba-tiba hingga setelah Bear tewas, Nikki yang kembali normal syok parah saat melihat circle-nya sudah meninggoy.
Lalu film Obsession pun sudah berakhir. Bagaimana, film yang cukup mengerikan bukan? Tak ada yang perlu dijelaskan lagi karena semuanya sudah jelas. IMDb untuk film ini sangat-sangat besar, yaitu 8,1, dan menurut Sakhayang cocok saja dengan nilai segitu karena memang film ini sangat unik dan mengerikan parah. Mungkin sini saja review dan pembahasan film Obsession 2026. Jangan lupa like dan subscribe supaya kalian tidak ketinggalan jika ada video menarik lainnya dari Sakhayang. Thanks for watching and see you on next video. Bye bye.